Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ini ada berita breaking news, teman-teman. Berita breaking news bahwa tengah malam tadi, Roy Suryo dan juga Tifa konon kabarnya akan dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro karena kondisi dia sudah dianggap sembuh dan juga membaik oleh dokter. Makanya dia mau dipindahkan ke rumah tahanan karena hari ini, tepat pagi ini kalau nggak salah, mereka berdua akan diserahkan kepada kejaksaan untuk tahap 2. Wah, sebentar lagi ijazah Pak Jokowi akan masuk persidangan. Dan situasi tegang terjadi antara kuasa hukum Roy Suryo, Tifa beserta dengan para pendukungnya dengan para penyidik Polda Metro Jaya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini sangat menarik, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kondisi di bawah sudah padat. Jemput paksa mau dijemput paksa dipindahin ke rutan Polda. Karena besok diserahkan ke kejaksaan dari tahanan. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang akan serahkan. Kenapa kita tidak tunda saja? Karena sudah tidak tepat lagi penyerahannya. Atau kita nongkrong sini sampai pagi? Kita sama-sama nongkrong. Saya nongkrong sampai pagi di sini, abang apa beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Gitu. Kan nggak ada urgensinya bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Yang tidak boleh dipohonkan di tengah malam karena dia rawat inap kan masih bisa tunggu besok. Kalau untuk kepentingan penyerahan tersangka kan masih bisa besok bang. Betul, Bang. Nyawa manusia itu lebih tinggi hanya daripada status tersangka. Nah, bukan. Oke, rumah sakit mengatakan sudah keadaan baik. Tetapi tata cara mengeluarkan pasien rawat inap tidak bisa dilakukan jam 12 malam bang. Itu ada permen kesehatannya Makanya kami minta. Kalau abang mau harusnya dari jam 5 tadi Bang, abang sudah diberitahu, makanya kami dengan dokter selama udah berkoordinasi. Sekarang gini, yang dilihat Ya makanya jangan hambat kami sampai jam 12, Bang. Dan kan sekarang masih ada waktu, Bang. Ini kita maksudnya kami kita hanya sedang bicara dari sisi kita undang-undang sedang kesehatan mengklarifikasi kelayakan kesehatan pasien, ya. Ini soal nyawa manusia. Bang, jangan ada beberapa- jangan menghambatkan waktu lagi sampai Loh. jam 12 mau konfirmasi ke siapa? Sekarang kalian kayak Cinderella Betul, aja. Bang. Sebentar. Seolah-olah kalau jam 12 berubah semuanya. Ini kan soal manusia, soal Tahu dia bahwa kemanusiaan. dia tidak sehat dari mana? Kita gugat loh nanti kalau dia nggak ini. Laboratorium dan sebagainya yang menyatakan dia sudah sehat. Yang mengatakan saya itu dokter jaga atau dokter yang merawat? Lah ya, Dokter yang merawat nama? Siapa? Bang, kamu sudah ada suratnya kok, Bang. Mau kamu apa lagi? Ya jangan hambat kami sampai malam makanya, Bang. bukan hambat Bang. Bapak yang membacakan itu pelanggaran hambat. Nggak bisa Bang. Iya. Sudahlah, terserah Bang lah. Kami yang penting kami bawa. Oh, nggak bisa, Nggak bisa, Pak. nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Gimana? Nggak bisa, Bapak mati. Coba Bapak lihat. Pasien dong, Ini Pak. pasien tuh masih ada Masih yang dalam infus. infus. Coba Bapak lihat. Ya, ada apa ini? ini? Ada kemanusiaannya sama sekali. Kami jamin besok di kejaksaan. Sekarang pertanyaannya apa urgensinya untuk besok itu? Ada apa? Ada apa gitu loh? Kami curiga. Ada apa dan kenapa begitu? Itu. Padahal besok itu tinggal berapa jam lagi? Ini jam Yang 11 menentukan dia ya. sembuh. Dan besok sudah ada penyerahan. Ini sebenarnya pasien US UGD kan. Bukan Kami sudah ada dapat surat tadi sudah. suratnya dari mana? Harus di laboratorium dulu. Nggak bisa seperti ini. Nggak, Tahu-tahunya dia sembuh. mereka aja ada pasien, ada pasien yang masih diinfus. Tinggal beberapa jam kemudian akan ada penyerahan tersangka. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang akan serahkan. Kenapa dia ajak Tidak tunda saja karena sudah tidak tepat lagi penyerahannya. Atau kita nongkrong sini sampai pagi. Kita sama-sama nongkrong. Saya nongkrong sampai pagi di Sampai sini, pagi. abang apa beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan.
Itu. Dan nggak ada urgensinya, Bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Bukan. Penangkapan penahanan udah selesai. Bang, makanya kami datang ke sini itu karena sudah dinyatakan selesai perawatannya. Selesai, tapi tata cara mengeluarkan pasien itu kan tidak melebihi yang pertama. Ada abang keluarkan dengan malam orang masih menggunakan apa? Abang keluarkan terus ditonton oleh publik. Nanti kan apa dikoreksi juga oleh publik gitu loh, Bang. Kita sama-sama aja nongkrong di sini sampai pagi. Abang serahkan besok kepada jaksa penuntut umum. Tanggung jawab abang selesai besok ya. Dalam Yang bikin rame ini kan mereka datang, kita nggak rame. Kita diam tadi. Kalau boleh dibawa, saya tahu siapa yang buat rame. Jadi jangan keluar ya. Kita sama aja sama-sama nongkrong sampai pagi. Bila perlu kita ngepor ke Kita tidur sama-sama. Oke? besok Tidur sama-sama. kita jamin mereka nggak akan. Abang tinggal hitung beberapa jam kewenangan abang selesai penyerahan tersangka besok. Iya. Tidak mengurangi kewenangan abang. Kita akan meleset. Sementara tinggal hitung beberapa jam, abang kewenangannya selesai secara hukum. Udah lah. Jangan. Bukan, ini memang benar tahanan, tetapi tinggal kita hitung beberapa jam ke depan, kewenangan abang akan selesai. Kan apa eloknya kita bawa dari sini ke sana? Oke. Kalau mau dibawa lebih elok. Kalau kita debat di bawah nanti di rekam media. Iya, kita menghindari media. Maka saling hormat, menghargai deh. Paling penting. Saya setuju. Bang Rusadi, tinggal persiapkan administrasi perkaranya aja. Besok penyerahan tersangka ke jaksa, kami akan melaksanakan penyerahan itu. Kewenangan abang selesai, tinggal hitung beberapa jam. Dan kita sama-sama. Dan kami tidak akan menghambat proses penyerahan tersangka kepada jaksa penuntut umum besok. Tapi kan tidak pas seorang pasien masih memakai infus, abang bawa pulang ke sana, beberapa jam lagi abang bawa ke kantor kejaksaan. Iya. Kami minta kemanusiaannya ya Pak ya. Sekarang beginilah, jangan sampai ada isu-isu lagi. Dan sampai dari isu ini kan kita sudah masuk publik lagi loh. Ini perkara ini kan ditonton publik, Bang. Oke. Oke, kami menunggu ya Pak. Abang tangkap tidak pernah memberikan pembelaan permintaan. Oke. Kami menunggu. Ya. Semoga semua aturan dilanggar gitu. Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu jasa palsu terus. Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki jasa palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat, sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Kalau orang bilang katanya Jumat keramat lah, apa segala macam lah. Tapi faktanya memang pada Jumat pagi dilakukan penjemputan atau upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Itu loh. Karena apa? Itu hak daripada penyidik di mana dia mempunyai hak subjektif. Jadi ada orang bilang kenapa tidak dijemput atau tidak dipanggil secara layak. Noh, penyidik kan mempunyai penilaian tersendiri terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia punya hak dari hak objektifnya, dia punya hak untuk menahan. Hak subjektif yang dia miliki, coba dia buat ngulur waktu, memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dan lain sebagainya, supaya lebih kooperatif dan lain sebagainya. Ternyata, menurut penilaian penyidik, ini sudah tidak bisa. Karena ada pengacara yang mengatakan, kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik?
Dia bilang dia kan tidak melarikan diri. Kemudian dia kooperatif, kan gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi, bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Tidak benar ada niat Pak Jokowi ya untuk apa ya? Untuk memenjarakan, menahan ini Roy Suryo ini. Kenapa? Lah itu udah 3 RJ loh. Udah 3 RJ, kalau enggak itu pihak relawan tuh, teman-teman saya semua itu marahnya minta ampun itu ketika itu dikasih RJ. Tapi Pak Jokowi enggak tuh. Saya aja nggak setuju itu si Rizwan itu awalnya dikasih. Saya nggak setuju. Begitu loh, karena begitu dahsyatnya kurang ajarnya dia. Tapi Pak Jokowi ternyata nggak seperti itu, kan begitu. Itu bisa menjawab lah apa yang dikatakan Bung Sangaji tadi. Saya rasa tidak pernah saya lihat seorang anak seperti Roy Suryo ini ya, anak yang memaki-maki bapaknya, menuduh macam-macam kepada bapaknya, dan bapaknya udah ingetin, bener ini, itu udah ngomong, yang ngeluarin udah ngomong, tapi tetep aja kan. Dan tidak Tetep pernah ada aja. seorang bapak seperti Pak Jokowi memang melaporkan anaknya ke kepolisian gitu. Ya, dan udah kita ingetin, ya udah kita ingetin, tapi selalu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak benar ada niat Pak Jokowi ya untuk apa ya? Untuk memenjarakan, menahan ini Roy Suryo ini. Kenapa? Lah itu udah 3 RJ loh. Udah 3 RJ, kalau enggak itu pihak relawan tuh, teman-teman saya semua itu marahnya minta ampun itu ketika itu dikasih RJ. Tapi Pak Jokowi enggak tuh. Saya aja nggak setuju itu si Rizwan itu awalnya dikasih. Saya nggak setuju. Begitu loh, karena begitu dahsyatnya kurang ajarnya dia. Tapi Pak Jokowi ternyata nggak seperti itu, kan begitu. Itu bisa menjawab lah apa yang dikatakan Bung Sangaji tadi. Nah tapi ya sekali lagi ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, pihak kuasanya memang harus melakukan pembelaan. Dan ujung pembelaan ini nanti saya rasa akan diformalkan dalam pengadilan. Ya, mari bertarung di situ dengan jaksa. Ya, kepolisian sudah memeriksa tadi apa namanya, kan kepentingannya dikatakan penelitian segala macam, sudah diperiksa semua itu ahli-ahli, termasuk ahli sosiologis, ahli ekonomi. Saya juga bingung ini penyidik kenapa memeriksa ahli ekonomi, apakah memang melihat ada kepentingan ekonomi di perkara ini? Saya juga nggak tahu, kan begitu ya. Nanti akan terlihat semuanya di dalam persidangan. Kemudian saya sedikit tadi, karena saya lihat di situ ada Jenderal Ugo ya, saya terpikir ya, kami dikatakan atau perkara ini dikatakan intervensi. Kami sedang mempelajari ya, apakah yang dilakukan Jenderal Ugo ini juga dalam konteks intervensi. Apakah Jenderal Ugo ini termasuk obstruction of justice, karena dia menyebutkan di dalam video-videonya bahwa dia memanggil apa namanya perwira-perwira aktif ya, memanggil kami sedang pelajari, dan teman-teman para pendukung ini juga nanti akan mengambil sikap kalau memang ini ternyata masuk obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan. Oke, baik Bang Freddy. Tentunya kita akan terus memantau dan juga melihat langsung ya bagaimana kemudian ini proses, terutama yang terdekat kemarin, besok akan dilakukan penyerahan keduanya begitu ya ke pihak kejaksaan begitu, sama-sama memantau dan juga mengawal kasus ini. Terima kasih atas perspektif yang sudah dibagikan kepada kami. Saya ingin mengupas tipis-tipis tentang bagaimana Roy Suryo menjadikan rakyat itu sengsara. Jadi waktu itu beliau punya driver, supir lah ya, yang setiap hari pagi siang sore mengabdi padanya, lalu setiap hari beliau juga ikut Roy Suryo kemana-mana, podcast kesana kemari, dan sampai beliau saat istrinya sedang mengandung berat ingin melahirkan, akhirnya dia dipaksa untuk keluar, untuk tidak bekerja lagi, sampai beliau ini kebingungan untuk melahirkan anaknya bagaimana. Dalam kondisi terpuruk beliau menelpon saya, dan kini beliau sudah saya angkat menjadi supir saya yang keempat.
saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Weh, gimana Mas Agam? Baik Pak. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam? Ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar-benar gitu. Karena kan Siapa? selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan, demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu boro-boro dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu, istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu, tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih awal-awalnya gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu loh. Ceritanya masuknya saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Terus Dimasukin. terus saya ini ada lowongan kerja Gam. Gimana Bu? Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya, Ya, istrinya Roy namanya Suryo. Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah, saya angkatlah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh. Terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya, kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen. Kebumen ya? Ya. Istri betul. orang mana? Orang Majenang Pak. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu saya apa aja sih yang dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast apa? Emang nggak ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV. Jadi narasumber Pak. Jadi narasumber. Itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi Pak. Paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh, ibunya ada Ya, kerjaan. ada yang kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris Pak. Notaris ya? Ya betul. Begitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Bener Pak. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh. Tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucingnya ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15. Orang kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing Kayak luar kalau negeri? menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia? Angora gitu kan. Oh, Ya. hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, Tidurnya. beda Pak. Setahu saya beda. Oh, tidurnya beda kamar ya? Beda sama kamar ya, setahu saya. Tapi bukan masalah ada masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya nggak kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh, pisah kamar gitu ya? Ya. Tapi kadang-kadang masuk juga ya Ya kamar? kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul, pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu itu kamu? itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing dulu boleh. kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu, bersihin kandang. Bersihin kandang kucing kamu? Ya, sama mandiin kucing. Mandiin kucing ya? Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin? Iya. Lalu habis itu mobil? Habis itu baru mobil. Mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15? Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo ya? Di Bintaro ya? Di Bintaro, Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa itu? Dia katanya uang makannya cuma 15.000 gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada. Jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada bekalan, nggak ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong? Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji? Iya, bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat ya, Bon beli 50.000 gitu? Iya. 100, 200 gitu. Buat makan kamu sendiri? makan Memang saya di rumah nggak beli disiapin lauk. makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang-kadang Pak, cuman kan kadang-kadang sayur aja. Adanya sayur, tapi itu pun kadang-kadang. Oh. Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. Oh, ayam nggak pernah? Selama saya kerja di sana 3 Nggak bulan pernah? nggak pernah Pak. Pembantu juga sama? Pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta, lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak
Beli sendiri. pakai lauk beli sendiri, itu Ya, tuh ngebon ngutang sama ibunya betul gitu. itu, Tadi Pak. potong gaji gitu ya. Ya betul, beli sendiri. Jadi kalau kamu pengen disiapin enak. nasi doang di rumah. Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli pengen enak beli sendiri. Bilang Dia, kayak gitu dia cuma sih, nyuapin Bu. nasi sama sayur ya. Ya, Kadang-kadang nasi doang gitu. ya kadang-kadang. Itu benar nggak sih? Benar Pak. Bener kalau telur itu dibawa masuk ke dalam benar gak tuh? Benar telur? itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV, kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil Ya, telur di kulkas, lalu ya. kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sampai ibu masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas. Nggak ada. Saking takutnya kamu Pembantunya, makan. ya pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi Ya. doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast sama segala itu nggak ada ini, nggak ada sama sekali Nggak ada. dikasih makan apa segala. Nggak ada Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000. Ya betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Ya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2. juga nggak dikasih duit, nggak tentu sih. Nggak Kadang nggak mesti. ada duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Lah kamu Tergantung Bapak. kemarin akhirnya ada prakarsa mau menelepon saya lalu minta kerjaan tuh gimana? Awal kamu ngeliat saya di medsos atau gimana? Ya, awal mulanya saya lihat Bapak di medsos itu bahas tentang Roy Suryo kan. Nah, terus saya DM lah Bapak itu di TikTok itu. Pak, salam kenal Pak. Saya Agam dari Jawa Tengah, orang Kebumen. Pak, saya pengen kerja Pak, ini ada lowongan kerja nggak Pak? Tolong saya. Nah, akhirnya saya tarik kan. Ya. Karena kamu bilang istri kamu mau lahiran, jadi saya tarik. Ya betul Saya Pak. bantu. Tidak ada unsur lain kan? Pernah nggak Nggak saya ada, jelekin Mas Roy Suryo? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Saya nggak pernah jelekin Mas Roy Saya Suryo pun kan? cuman bilang apa adanya aja, bukan bermaksud menjelekkan Pak. Iya, ini cerita ya, karena Iya. Mas Roy Cerita Suryo itu kenyataan nggak. Mas Roy Suryo sering berteriak tentang kerakyatan, tapi ini supirnya telantar. Jadi awal mula kamu dipecat tuh alasannya apa sih? Dipecat itu kenapa Ya, gitu? ceritanya saya mau libur itu Pak. Minta libur. Karena istri kamu hamil. Ya, tapi ibu bilang gini, boleh libur tapi harus ngurusin kucing dulu dong. Percuma dong saya libur. Saya libur kan udah nggak ada kegiatan apapun kalau udah kata libur gitu kan. Nah, maksud saya gitu. Nah, tapi maksud ibu, kamu kalau mau libur boleh tapi ngurusin kucing dulu. Jadi Ya. libur boleh tapi kerja juga gitu. Iya. Libur boleh asal kerja. Iya. Ya sama aja bohong. Sama aja bohong saya kan. Makanya, ya kalau kayak gitu mending gak usah libur Bu. Jadi kamu nggak ada dikasih libur, nggak pernah? Nggak pernah dikasih libur? Gak pernah. Setiap hari jalan? Iya, setiap Masya hari. Allah. Makanya saya dapat masalah itu terus saya minta keluar lah. Oh, Masalah oh kamu itu. minta keluar akhirnya? Ya. Dia yang keluarnya atau? Gara-gara saya minta debat. Gara-gara debat masalah libur. Sebenarnya saya nggak minta keluar sih, cuman diusir sama si bapak, suruh pergilah dari situ karena udah marah-marah itu si bapak. Oh, Roy Suryo? Teriak-teriak ya, tetangga pun tahu semua. Oh, teriak-teriak? Teriak-teriak Pak. Kamu diteriakin apa gimana teriaknya? Agam, beresin baju kamu. Pergi kamu dari situ rumah ini. Pak, saya mau pergi, tapi tolong keluarin gaji saya dulu, kata saya. Terus? Saya pun belum digaji itu Pak. Terus? Ya walaupun belum genap, maksudnya belum genap 1 bulannya, tapi kan tetap ada gaji kan. Nah maksud saya gitu, beberapa hari gitu kan. Nah saya minta gaji itu, belum dikasih-kasih. Ibu bilang, nanti saya transfer. Ibu ngusir saya sekarang, ibu suruh pergi sekarang, bapak juga suruh pergi saya sekarang. Nah sedangkan saya jauh, rumahnya di kampung Jawa Tengah. Saya pergi pakai apa Pak? Harus pakai duit Bu, Pak, kata saya. Kamu gaji sementara ada di situ? Ada di situ. Yaudah nih, saya kasih 100.000. 100.000 tiket aja bis nggak dapet Bu, kata saya. Terus? Tiket bis mana dapat 100.000 itu sampai Jawa Tengah Kebumen. Akhirnya kamu Terus saya dipanggil security, teriak-teriak security, panggil RT segala itu. kamu untuk ngusir kamu sampai begitu? Iya, betul. Sampai dipanggil RT Ya, sama RT security? sama security ketakutan sama bapak itu. Padahal kamu mintanya bayar dulu gajinya baru kamu pergi kan gitu? Iya, betul. Dia udah tahu belum sih kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu? Tahu sih Bu. Bapak juga tahu? Kalau bapak kurang tahu, kalau si ibu tahu. Ibu tahu ya? Ya, Tapi tetap diusir sama Roy Suryo? Iya, tetap. Tanpa diusir. perikemanusiaan? Tetap Akhirnya diusir. kamu duduk di pos satpam katanya? Iya, saya duduk di pos satpam itu. Saya nggak mau pergi Pak, saya duduk di pos satpam. Terus RT datang, marah-marah sama si security. Lah saya dibilangin sama security, kalau security sih bingung itu, dia membelain saya takut sama si Roy Suryo.
nggak belain saya, kasihan. Ya udah gini aja Mas, kamu pergi dulu deh dari sini, saya juga kerja Mas di sini, nggak enak. Jadi RT-nya tuh ikut ngusir kamu? Ikut ngusir. Itu, Padahal kamu udah bilang saya akan pergi asal dibayar gitu. ya RT-nya ikut ngusir, jadi RT-nya marah-marah sama security-nya pun takut itu. Oh, RT marah security. Kok RT-nya ikut-ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena ditelepon brosur ya kan Pak. Oh, terus kamu dipaksa pakaian-pakaian kamu dikeluarin? Ya saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak-teriak terus itu brosur kalau Teriak gimana? Keluar kamu, keluar gitu. ya betul kayak gitu. Keluar kamu, keluar gitu. Sambil pokoknya Dia emosian juga ya. emosi sambil teriak-teriak Masya sampai batuk-batuk. Akhirnya gimana? Akhirnya duitnya dikasih kapan? Duit gaji Ya kamu? selang hari itu juga, cuman selang berapa jam gitu Pak. Oh, Dia kan mau pergi pagi-pagi, akhirnya pergi sama ibu dan bapak pergi itu. Ah. Nah saya tungguin aja tuh, saya keluar dari security, saya untung masih ada temen lah daerah situ, saya berhenti dulu di situ. Oh. Sambil nungguin kabar dari ibu, saya minta terus, saya rewel ke ibu, Bu mana gaji saya kan udah keluar ini. Terus kamu di pos hansip tuh, pos security? Iya, saya di pos security terus, tapi saya diusir. Itu jam berapa tuh kalau boleh tahu? Maaf nih. Pagi ya? Itu pagi Pak. Jam? Kalau jam kurang lebih ya jam 7 jam 8 lah. Jadi ributnya mulai dari jam 7 jam 8. Iya, teriak-teriak itu. Berarti rame dong jam segitu. Rame, tetangga tahu semua. Bahkan Jadi awal mula kamu diusir tuh kenapa sih awalnya? Ya, awalnya saya minta libur awalnya itu Pak. Hanya gara-gara minta libur diusir? Iya. Nah kata saya, Bu, kalau saya udah minta libur, masa saya disuruh kerja juga, suruh ngurusin kucing, kan sama aja kerja itu. Mendingan saya nggak usah libur. Langsung dia langsung tek-tek emosi? Iya, langsung marah-marah sih Bu. Saya bilang, waktu itu kan saya bilang, kalau gaji saya nggak dibayar, Ibu saya laporin nanti, saya bilang gitu aja udah. Bodo amat kata saya. Mas Agam bukan karena nggak sopan kan, Mas Agam ngomongnya dikeluarin itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya tengah malam ini Roy Suryo dan Tifa tidak jadi dijemput paksa oleh penyidik karena ya sempat bersih tegang tadi dengan kuasa hukum Roy Suryo dan juga Tifa. Dan kuasa hukum mereka meminta agar Polda Metro, dalam hal ini penyidik, membawa Roy Tifa ke kejaksaan untuk penyerahan tahap 2 di Senin pagi ini teman-teman. Ya, kita patut berbangga, kita patut berbahagia, akhirnya kasus ini tahap 2 dan segera mungkin akan disidangkan. Semoga sidangnya cepat, semoga kejaksaan tidak masuk angin lagi dan kasus ini segera ada ketetapan hukum yang jelas gitu ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.